Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hujan deras dan tanah berlumpur. Orang yang sering lewat yang jatuh ke tanah berlumuran darah, penuh luka yang mengejutkan, dan terluka parah. Hati Cha Jin sedikit bergetar. Dia tidak tahan untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa membantu tetapi ingin membantu beberapa kali. Melihat Sui tidak menanggapi, dia hanya bisa menanggungnya. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-katanya dengan penyesalan dan rasa bersalah, Cha Jin merasa bahwa jika dia dapat menanggungnya lebih lama lagi, hati nuraninya tidak akan dapat melewatinya. Mati. Sudah terlambat, dan kemudian terlalu cepat, ketika orang yang sering lewat jatuh, lelaki tua bungkuk itu memanfaatkan kesempatan itu, mengambil langkah vertikal, dan menebas dengan kapak raksasa. Cahaya terang kapak tiba-tiba muncul di langit malam, yang sangat mengesankan. Cukup. Cha Jin menegur, melambaikan sepasang pisau pendek, dan terbang ke udara. Dentang. Kapak ganda yang ditebas oleh lelaki tua bungkuk itu benar-benar terhalang. Percikan memercik kemana-mana, sosok lelaki tua bungkuk itu sedikit bergoyang, dan mau tak mau terkejut, cewek ini tidak sederhana. Di kejauhan, wanita parubaya berjubah Konfusianisme dan wanita berbaju hijau saling memandang, dan alis mereka sedikit berkerut. Di gua, di dekat api unggun, Sui memandangi brokat teh dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat Cha Jin menarik napas dalam-dalam, dia berbisik sedikit gugup, "Tuan, tidak peduli apakah orang ini hidup atau mati, ketiga orang itu tidak akan membiarkan kita pergi, jadi." Semua orang terkejut. Mereka mengira bahwa wanita cantik ini berencana untuk turun tangan dan bertarung dengan berani. Siapa sangka, dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang salah, dan dia meminta maaf dan menjelaskan kepada remaja berjubah muda di gua. Sepertinya, dia tidak peduli dengan hal lain, hanya sikap anak laki-laki berjubah itu. Tetapi sebelum Cha Jin selesai berbicara, Sui bangkit dari kursi rotan dan berkata dengan ringan. "Kau melakukan hal yang benar. Dia menyebabkan masalah, dan dia pantas dibunuh. Tapi jika masalahnya melibatkan kita, itu akan berbeda." Mendengar ini, Cha Jin merasa lega. Dia hanya menembak tanpa izin, dan dia sangat gugup, takut itu akan membuat Sui tidak senang dan membiarkan dirinya dicambuk oleh tali jiwa lagi. Tapi sekarang, dia tidak khawatir lagi. Apa bedanya? Pria tua bungkuk dengan kapak raksasa itu bertanya sambil tersenyum. "Anda akan mati." Sui berkata, memegang kendi di satu tangan, dan berjalan ke depan gua. Dia menunjuk ke orang yang sering lewat yang terbaring di tanah dan terluka parah, dan berkata, "Tentu saja, jika kamu mati, akun hanya dapat diberikan padanya, dan itu tidak ada hubungannya denganku." Pria tua bungkuk itu tercengang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan bertanya, "Kalian berdua, apakah kamu mengerti?" Pemuda ini pada tahap awal Ki Gathering Realm benar-benar mengatakan bahwa setelah membunuh kita, dia harus menyalahkannya pada pengunjung yang sering. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. "Sial, ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata arogan seperti itu setelah berlatih selama bertahun-tahun." Dia tertawa sampai air mata hampir keluar. Wanita berbaju hijau tidak bisa menahan senyum, suaranya dengan lembut berkata, "Pada usia yang begitu muda, Anda dapat memiliki basis kultivasi Ki Gathering Realm, itu memang sangat kuat, dan ada pelayan yang bahkan lebih kuat olehnya. Sisimu. Tidak heran dia penuh percaya diri dan tidak memiliki siapapun di matanya." Tatapan yang sangat pengertian. Pria berjubah Konfusianisme sedikit mengernyit, dan matanya berkedip, berani menanyakan nama keluarga dan nama pria ini, sekolah mana yang menjadi gurunya. Sui menyesap dari kendi, memandangi malam yang hujan, dan berkata, "Angin dan hujan, pegunungan tandus dan hutan belantara, tidakkah menurutmu ini adegan yang bagus untuk pembunuhan?" Pria berjubah Konfusianisme mengerutkan kening lebih dan lebih parah. Sebelum dia bisa berbicara, pria bungkuk itu mencibir dan membanting kapaknya untuk membunuh Sui. "Aku akan memotongmu hidup-hidup dulu." Ledakan. Dentang. Saat gelombang pedang meneriakkan, pedang Yuxuan keluar dari sarungnya. Mengikuti tangan kanan Sui, dia menikam ke depan sesuka hati.
Namun, itu menusuk tenggorokan lelaki tua bungkuk itu tanpa hambatan. Ini adalah pernyataan yang meremehkan, pedang sederhana tanpa kemewahan, tetapi sangat cepat. Tenggorokan lelaki tua bungkuk itu ditembus, dan darah menyembur keluar. Sebuah pedang menyegel tenggorokan. Matanya melebar, tanpa sadar dia melihat ke tenggorokannya, dan bergumam, ini, pedang. Kata-kata itu masih bergema, sosok pendeknya jatuh ke langit, matanya penuh kebingungan. Mata orang yang sering lewat melebar, hampir berpikir bahwa dia terlalu terluka dan berhalusinasi. Putranya, yang dimanjakan pada pandangan pertama, membunuh seorang Grandmaster dengan satu pedang. Ini. Wanita berbaju biru itu tersentak. Saya benar-benar terkejut dengan adegan ini dan kulit kepala saya mati rasa. Sebelumnya, mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa Sui dan Cha Jin hanyalah pejalan kaki yang terlibat dan mengabaikan mereka secara langsung. Baru setelah Cha Jin menembak, mereka secara tidak sengaja menemukan bahwa pasangan muda itu tidak mudah, tetapi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, mereka adalah tiga tokoh utama. Tapi sekarang, wanita berbaju hijau itu akhirnya mengerti bahwa remaja yang selalu terlihat seperti anak laki-laki kaya itu adalah karakter kejam yang paling menakutkan. Itu benar-benar tak terduga. Hanya Cha Jin yang paling tenang, dan bahkan ada sedikit rasa kasihan di matanya yang indah. Bajingan ini mengira mereka seperti naga di langit, tetapi mereka tidak tahu bahwa Sui di depan mereka telah membunuh sejumlah tuan yang tidak diketahui. Pergi. Reaksi pria berjubah Konfusianisme itu tidak menyenangkan, dia membuat keputusan tegas, berbalik dan melarikan diri. Pedang Sui seperti petir, yang membuatnya sepenuhnya menyadari bahwa itu tidak baik, bagaimana dia bisa berani ragu lagi. Ini bukan pengecut, tapi tindakan bijaksana untuk mempertahankan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Mata Sui dingin, dan pedang Yuxuan di tangannya meneriakkan, dan pola dekrit yang misterius dan rumit muncul di pedang. Ujung pedang menunjuk ke langit. Ledakan. Dan dengan pedang Sui, dia menebas jauh. Di bawah tatapan semua orang yang luar biasa, pria berjubah Konfusianisme yang telah melarikan diri 100 meter jauhnya langsung disambar petir panjang dan sempit yang setajam pisau. Ah! Pria berjubah Konfusianisme menjerit, tubuhnya bergetar, dan dia jatuh ke tanah, tidak mengetahui hidup atau matinya. Penonton terdiam. Jika Sui membunuh lelaki tua bungkuk itu dengan satu pedang sebelumnya, itu masih dalam lingkup pemahamannya. Cha Jin juga tercengang. Dia hanya melihat taktik mendominasi Sui ketika dia mengangkat tangannya untuk membunuh Nan Wenxiang, tetapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa bahkan kekuatan Vault of Thunder dapat digunakan oleh Sui. Ini jelas sarana para dewa tanah. Cha Jin penuh dengan getaran. Dia berasal dari Sekte Roda Bulan. Dia telah melihat metode beberapa tokoh top di antara para tetua sekte. Semua ciptaan. Tapi mereka semua adalah dewa tanah yang menginjakan kaki di jalan Yuandao. Siapa yang bisa percaya bahwa Sui, seorang pemuda di tahap awal Ki Gathering Realm, benar-benar dapat menggunakan kekuatan guntur dan kilat? Orang yang sering lewat juga tercengang, menulis bersama bahwa kali ini saya bertemu peri. Pergi dan bawa dia kembali. Suara Sui terdengar, membangunkan Cha Jin, dia buru-buru bergegas keluar dari gua, dan menyapu ke tempat di mana pria berjubah Konfusianisme di luar Baizang diretas. Kenapa kamu tidak melarikan diri? Sui memandang wanita di Qingshan, yang gelisah dan berlutut, mengabaikan betapa kotornya tanah itu, bersujud dan memohon, yang lebih muda memiliki mata tetapi tidak ada mutiara, saya juga banyak mengundang senior, luangkan hidup saya. Dia menggigil dan panik hingga ekstrim, dan tanpa sadar menganggap Sui sebagai monster tua dengan ketampanan. Dulu saya berbicara dan tertawa, dan postur saya lebih tinggi dari orang lain. Sekarang saya merasa tidak enak dan berlutut dan memohon belas kasihan. Saya tidak ingin menjadi master. Sui tidak bisa tidak membenci. Dibandingkan dengan itu, sikap berdarah dan berani dari orang yang sering lewat yang menganggap kematian sebagai rumah bahkan lebih dihargai. Wanita berbaju hijau berkata dengan getir, jika senior mengangkat tangan, junior bersedia melayani senior di depannya, pelana depan dan belakang, untuk melayani anjing dan kuda.
Melayani saya. Suyi tertawa, kamu tidak memenuhi syarat. Wanita berbaju hijau itu terlihat sangat cantik, tetapi menurut Suyi, kecantikan dan temperamennya sedikit kurang menawan. Jika tidak bisa menyenangkan mata, mengapa tinggal di sisimu? Pada saat ini, Cha Jin membawa tubuh pria berjubah Konfusianisme yang telah disayat dan hangus dan telah kembali. Dia juga mendengar kata-kata wanita di Qingshan, dan hatinya entah kenapa gugup. Namun, ketika saya mendengar kata-kata Suyi, ketegangan yang tidak dapat dijelaskan ini langsung tersapu, dan seluruh orang menjadi rileks. Mata indah Cha Jin berputar, dan dia mengambil inisiatif untuk bertanya, Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya berurusan dengannya? Dia juga seorang wanita, dia tahu yang terbaik bahwa wanita jauh lebih kejam dan kejam daripada pria ketika berhadapan dengan wanita. Setelah berbicara, dia meninggal. Cha Jin menepuk dadanya dengan ringan, dengan ketakutan yang tersisa di hatinya, aku hanya mengatakan satu kalimat, dia akan bertarung denganku, wanita ini terlalu gila. Suyi meliriknya dan berkata, ketika kamu memprovokasi saya, mengapa tidak? Cha Jin acuh tak acuh, malu dan pahit. Bersihkan rampasan dan buang mayatnya. Jika kamu memprovokasi binatang buas di pegunungan, jangan pikirkan perdamaian malam ini. Berbicara, Suyi sudah kembali ke gua, duduk dengan malas di kursi rotan, dan melihat orang yang lewat dari pria jangkung dengan janggut tergeletak di tanah di air berlumpur. Meskipun ketiganya sudah mati, masalah di tubuhmu lebih besar dari yang aku kira. Katakan padaku, ada apa dengan iblis harimau ini? Suyi menunjuk ke mayat harimau bergaris di sebelah gua dan bertanya dengan keras. Hujan malam masih turun, tetapi hujan telah menjadi jauh lebih kecil. Dia terengah-engah sejenak, lalu berkata dengan getir, jadi, putranya sudah melihat beberapa petunjuk. Suyi memandangnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, meskipun kekuatan harimau cantik ini biasa saja, garis keturunannya tidak sederhana, yang dapat dilihat dari energi iblis yang tersisa di mayatnya. Jika kesimpulan saya benar, kemungkinan besar keturunan monster tingkat 9. Di dunia sekuler, monster dibagi menjadi 9 level. Secara umum, ranah penggerak darah yang kuat dapat menangani monster tingkat pertama hingga ketiga. Alam pengumpulan ki yang kuat dapat menangani monster urutan keempat hingga keenam. Dan monster di atas peringkat ketujuh hanya bisa dibunuh oleh master seni bela diri. Terutama monster tingkat 9, juga dikenal sebagai Raja Binatang, memiliki kebijaksanaan dan bakat tertentu, dan merupakan ahli seni bela diri, dan umumnya tidak berani menantangnya. Orang yang sering lewat menunjukkan kekaguman dan berkata, mata putranya seperti obor, dan Chang kagum. Sejujurnya, harimau cantik ini adalah keturunan dari api merah dan binatang bermata biru, tingkat 9. Chang tujuannya berburu harimau cantik ini adalah menggunakannya sebagai umpan untuk berburu binatang buas dengan api merah dan mata biru. Siapa yang mengira? Sebelum dia selesai berbicara, Suyi tampaknya telah mengerti, dan berkata, binatang buas dengan api merah dan mata biru ini jauh dari sebanding dengan monster Orde 9 biasa. Tepat. Orang yang sering lewat menghela nafas, saya memburu binatang ini untuk mendapatkan pil iblisnya dan bersiap untuk promosi ke tingkat ketiga Grandmaster. Siapa yang mengira bahwa kekuatan binatang ini akan sebanding dengan kekuatan Grandmaster kelima? Keberadaan alam berat terlalu menakutkan. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa melarikan diri, dan kemudian saya bertemu dengan wanita Hua Lianxiu. Setelah jeda, dia melanjutkan, Hua Lianxiu, Ji Changhe, dan Yin Tong semuanya adalah murid di sekitar Pangeran Ketiga, mereka datang dari tempat yang berbeda, dan mereka semua dari kultivator lepas. Saya menjadi terkenal bertahun-tahun yang lalu, dan alasan mengapa mereka mengejarku kali ini. Melihat bahwa dia akan melanjutkan, Suyi mengerutkan kening dan menyela, tidak perlu mengatakan ini, saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Orang yang sering lewat itu tertegun sejenak, lalu mengepalkan tinjunya meminta maaf dan berkata, kali ini Chang yang telah membebani putranya, dan kehidupan Chang diselamatkan oleh putranya. Jika putranya memiliki pengiriman di masa depan, Chang pasti akan pergi ke Tang Fire, apapun yang terjadi. Suyi berkata dengan santai, gampang jika kamu ingin membalas, tinggalkan saja harimau cantik ini.
Orang yang sering lewat segera mengerti bahwa Suyi kemungkinan besar menatap api merah urutan ke-9 dan binatang bermata biru. Dia berkata tanpa ragu-ragu, Tuan muda dapat menerimanya, tetapi rahmat yang menyelamatkan jiwa, Chang pasti akan menyimpannya di dalam hatinya dan tidak akan pernah melupakannya. Suyi berkata, saat hujan berhenti, kamu bisa pergi. Pengunjung yang sering berkunjung itu mengangguk tanpa suara. Tidak lama kemudian, Cha Jin mengemasi pialanya dan berjalan ke gua, berkata, Tuan, selain 3 senjata, hanya beberapa pil penyembuhan, batu roh, dan tidak ada yang perlu diperhatikan dalam hal uang. Berbicara, dia menyerahkan rampasan satu persatu di depan Suyi. Suyi melihatnya dan sedikit kecewa. Kapan master seni bela diri menjadi begitu miskin? Pada akhirnya, Suyi mengambil penggaris kayu hitam dari pria berjubah Konfusianisme di tangannya. Ini ditempa dari materi spiritual, Phoenix Beach. Ada 7 pola Phoenix pada penggaris kayu, yang berarti kayu beach ini telah dipanaskan selama 700 tahun, dan dapat dianggap sebagai bahan spiritual yang langka dan langka. Keluarga klan sekuler sering menanam pohon osmanthus di depan halaman dan pohon beach di belakang halaman, yang berarti bahwa semua anak klan dapat melipat kemenangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di dunia latihan, beberapa kekuatan besar juga akan menanam beach pola Phoenix dan rumput sia skala naga, yang berarti mengangkat langit yang cerah. Tentu saja, ini hanya visi yang bagus. Bagi Suyi, kayu beach berpola Phoenix secara alami mengandung aura yin yang dalam. Meskipun dia tidak dapat menggunakan penggaris kayu hitam ini, untuk seorang pembudidaya hantu seperti King Wan, itu adalah bayi latihan yang langka. Segera, Suyi memasukkan rampasan ke dalam liontin Moyu di samping pinggangnya, dan berencana menunggu sampai kota Gunzu untuk menukar semua barang tak berguna itu dengan batu roh dan ramuan. Setelah itu, dia berbaring di kursi rotan dan memejamkan mata untuk beristirahat. Cha Jin terbiasa dengan cara Suyi yang sangat malas, dia berjalan ke orang yang sering lewat, mengeluarkan sebotol obat mujarab, dan berbisik, ini untukmu. Terima kasih gadis. Pengunjung yang sering berkunjung bersyukur. Cha Jin berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu tidak bertarung sampai mati sekarang, kamu masih berpikir untuk memperjuangkan putramu dan aku khawatir tidak mungkin bagimu untuk menyelamatkan hidup Anda. Orang yang sering lewat tidak bisa tidak berkata, berani bertanya gadis, siapa nama putramu? Cha Jin mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, bukan karena dia tidak ingin mengatakannya, tetapi karena dia tidak berani. Melihat ini, pelancong yang sering hanya bisa menyerah. Perlahan-lahan, hujan berhenti, dan ada kabut putih di pegunungan, seperti mimpi. Orang yang sering lewat telah memulihkan kekuatannya dan segera mengucapkan selamat tinggal kepada Suyi dan Cha Jin. Suyi duduk di sana dan sepertinya tertidur, mengabaikannya. Cha Jin sedikit membungkukkan tangannya dan berkata, hati-hati di sepanjang jalan. Orang yang sering lewat itu mengangguk, berbalik dan melangkah pergi, dan sosok itu segera menghilang ke dalam kabut malam. Binatang buas dengan api merah dan mata biru pasti akan menemukannya malam ini. Kamu tetap di sini dengan jujur, apapun yang terjadi, jangan membuat masalah bagiku. Tiba-tiba, Suyi, yang sedang berbaring di kursi rotan dengan mata tertutup, berbicara dengan lembut. Cha Jin membeku di dalam hatinya dan mengangguk dengan cepat. Dia dengan hati-hati berjongkok di samping api unggun, wajahnya yang putih dan cerah terpesona oleh cahaya api. Sepasang mata yang indah sesekali menatap Suyi di kursi rotan di samping, dan emosinya juga berubah berbalik dan berputar. Dia jelas adalah musuhnya sendiri, dan dia seharusnya sangat membencinya, tetapi itu baru beberapa hari, dan dia tampaknya telah melupakan kebencian ini. Situasi barusan jelas sangat berbahaya. Jika itu aku pasti tidak akan berani menyelamatkan orang yang sering lewat, tapi aku memang berdiri. Memikirkan hal ini, Cha Jin terkejut, mungkinkah aku sudah melihatnya sebagai seseorang yang bisa kuandalkan? Juga, sepertinya aku sudah mulai terbiasa menjadi maid. Ketika aku melakukan sesuatu, aku hanya memikirkan pikirannya, khawatir dia marah, khawatir ditegur olehnya, ketika aku mendapatkan penegasannya, aku bahkan diam-diam bersukacita dan bahagia di hatiku, apa yang terjadi padaku?
Cajin dalam masalah. Entah sudah berapa lama, embusan angin dingin bertiup ke dalam gua, dan api unggun hampir terhempas. Pada saat ini, dia melihat bahwa kursi rotan telah lama kosong, dan sosok Sui yang tinggi dan kokoh telah berdiri di depan gua di beberapa titik, jubahnya berkibar tertiup angin. Itu di sini, Sui berkata dengan lembut. Cajin terkejut, binatang dengan api merah dan mata biru datang. Dia membuka matanya yang indah dan mencoba melihat ke kejauhan. Malam itu seperti tinta, kabutnya tebal, dan luasnya. Tiba-tiba, di kedalaman kabut, sepasang lampu hijau seperti lentera menyala. Itu adalah sepasang mata. Kapan? Melihatnya, Cajin terkejut, rambutnya berdiri, dia merasa tenggorokannya terjepit, dan napas yang mematikan dan berbahaya mengalir ke tubuhnya, membuatnya merasa tercekik. Pada saat ini, Sui tiba-tiba tersenyum, dan semangat juang yang telah lama hilang muncul dari kedalaman matanya yang dalam dan kusam. Kesempatanku ada di sini. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan melangkah keluar dari gua. Pada saat ini, di mata Cajin, Sui, yang selalu polos dan berdebu, sekarang seperti pedang tak tertandingi yang terhunus dari sarungnya, dan pada sosok tinggi itu, ada gas ketajaman flamboyan yang ganas dan mendominasi. Tubuhnya seperti pedang, dan ujungnya tak tertandingi. Apakah ini dia yang sebenarnya? Pada saat ini, saat Sui bergerak maju, kabut di sepanjang jalan tertindas dan mundur ke kedua sisi. Kemudian, mata indah Cajin tiba-tiba menyusut, dan akhirnya melihat penampilan binatang dengan api merah dan mata biru. Pada saat ini, tidak ada suara serangga di pegunungan, dan mereka semua dikejutkan oleh nafas monster tingkat 9 ini. Teh Jin terkejut. Meskipun dia adalah murid sejati dari Sekte Roda Bulan, dia telah melihat banyak burung dan binatang dengan spiritualitas yang luar biasa, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang dengan api merah dan mata biru. Ini tidak sebanding dengan monster Orde 9 biasa, dan kekuatannya jelas bukan di bawah pembangkit tenaga listrik Master Orde kelima. Ya, seperti yang saya duga, itu adalah binatang aneh dengan jejak darah roh sejati di tubuhnya. Sui melangkah maju, bukan saja dia tidak takut, tetapi ada ekspresi kegembiraan di matanya, seperti harta karun. Pupil dari binatang api merah dan bermata biru itu berkedip-kedip dengan cahaya biru. Di gua, gendang telinga Cajin hampir meledak dengan suara mendengung, dan Venus melesat tepat di depan matanya, sangat sedih hingga dia hampir muntah darah. Dia tidak bisa tidak berubah. Tapi Sui sepertinya tidak menyadarinya, sosoknya tidak stagnan, dia terus melangkah maju, di pupil matanya yang dalam, sedikit niat bertarung terakumulasi, dan auranya juga naik. Sejak reinkarnasinya, dia belum menghadapi lawan yang layak. Dan sekarang, ada satu. Melihat Sui terus berjalan, di kejauhan, binatang dengan api merah dan mata hijau itu tampak terprovokasi, ekornya seperti cambuk panjang terangkat, dan tubuh perkasanya yang panjangnya hampir 10 kaki tiba-tiba bergerak. Seperti nyala petir, itu membantai Sui dengan angin mengerikan dan roh jahat. Momentum semacam itu bisa membuat master seni bela diri biasa bergidik. Melihat tinju telanjang Sui, tanpa menghindar atau menghindar, melompat, dengan peluit panjang dari bibirnya. Hari ini, izinkan aku menggunakan kekuatan binatang jahatmu untuk membangun kekuatan, semua lubang menjadi roh, untukku. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.